Halo, halo mahasiswa Iya, Bu. TFN, apa, TFN Elin ya? Masih mau ditunggu? Tadi kuliahnya offline atau online ya? Online. Online. Kalian semua sudah ada di Jogja? Belum. Belum, Bu. Semua, Bu. Kemungkinan tanggal 16 baru pada ke Jogja, Bu. Berarti kan kalian praktikumnya itu tanggal 16 tuh hari Senin ya? Iya, Bu. Senin. 15 atau 16, Bu, kayaknya pada ke Jogja. Kalian syarat masuk STN harus isoman dulu nggak sih? Harus isoman dulu nggak? Yang Yang vaksin kedua, Bu. Oh, vaksin kedua, tapi semua udah vaksin kedua ya? Sudah ada yang ketiga juga, Bu. Enggak, saya nanya minimal sudah vaksin kedua semua. Sepertinya sudah, Bu. Sudah ya. Ya berarti kan kalau saya mulai praktikum offline-nya minggu depan, sudah sanggup nggak? Sepertinya sudah, Bu. Soalnya ada juga mata kuliah yang praktikumnya di pekan depan, Bu, yang offline. Ya maksudnya yang offline itu kan pekan depan, berarti minggu depan tuh kalian yang pertama praktikum offline-nya ya proteksi radiasi sudah siap minggu depan semuanya gitu. Jadi kalau saya sudah setting jadwal, nanti jangan-jangan ada yang masih belum gitu. Gimana? Sudah siap semua belum? Kira-kira menurut kalian? Untuk saya pribadi mungkin nggak ada bisa, Bu. Nanti teman-teman yang lain gimana nih? Apakah ada kendala untuk praktikum di tanggal 14? nanti coba ya, nanti diinikan dengan Dominik ya. Dominik Baik. ketua kelasnya udah ada belum? Nah, Dominik tolong dicek teman-temannya sudah bisakah hari Selasa depan praktikum offline. Kalau memang nggak bisa, kita masih bisa minggu depannya lagi ya. Minggu depan tuh masih kita isi aja online. Kalau belum bisa, jadi misalnya ada yang masih vaksin berapa? Ke-1 gitu. Atau kalaupun jadi atau baru datang, jadi vaksin ke-1 baru datang tanggal 16 gitu. Nah, kalau vaksinnya misalnya 1 kali, baru 1 kali gitu ya, berarti kira-kira harus ini ya, harus antigen gitu-gitu nggak ya? Saya lupa ini ya syaratnya, kalian baca nggak? Halo? Iya, Bu. Biasanya disuruh antigen kalau pas sesuai sama. Oke, gini aja ya. Saya tunggu kira-kira sampai hari Jumat, kalian info ke saya, apakah hari atau gini aja, besok bisa nggak kasih kepastian bahwa hari Selasa kalian udah mulai bisa praktikum ya? Semuanya gitu. Ya, Baik. gitu ya. Jadi kemudian jadwal kalian hari Selasa hari Selasa kan jadwal kalian ya? Hari Selasa benar-benar free nggak? Jadi misalnya pagi itu kalau ada kuliah online jam berapa ya? Ada kuliah online-nya? 7:30, Bu. 8 sampai jam 9 lebih 10 ya? Iya, Bu. Oke, nanti Iya, Bu. saya setting kita mulai praktikumnya jam 10 gitu ya, biar kalian nggak keburu-buru. Karena kan kalau online kalian pasti masih ingin di rumah gitu ya, maksudnya ingin di tempat kos gitu kan ya? Ya, Iya, Bu. biar saya beri waktu untuk jalan ke Poltek Nuklir kira-kira jam 10. Nah, jam 10 itu sampai sore gitu ya. Jadi tolong bantu tolong bantu saya info besok malam lah ya. Boleh lewat Dominik bahwa kalian semua misalnya kalau minggu depan udah siap. Nah, kalaupun misalnya belum siap ya kalian nggak apa-apa, saya masih bisa minggu depannya lagi karena kita masih ini baru pertemuan ke-9 kan ya. Jadi masih ada pertemuan, kalau hari ini nggak ada, minggu depan nggak ada, berarti kita masih punya 5 pertemuan lagi ya. 5 pertemuan lagi yang diisi oleh praktikum offline gitu ya. Iya, Baik, Bu. Ya gitu ya. Jadi kalian besok langsung aja atau misalnya nanti sore kalian udah dapat kabar dari teman-teman kalian bahwa minggu depan belum bisa, ya udah beritahu saya. Jadi saya tidak kedandapan, tidak menyiapkannya kedandapan. Tapi tolong dikendalikan bahwa hari Selasa minggu depannya tidak ada jadwal
lain gitu ya. Jadi hanya ada kuliah online paginya sampai jam 9.10 gitu ya. Ya, gitu ya. Mengerti nggak maksud saya? Ya, gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Terus saya hari ini kita lanjut ya dengan apa? Dengan program proteksi radiasi. Tenang aja, masih ada waktu beberapa lama apa? Jadi saya lanjut saja. Baik, kita mulai saja ya kuliahnya ya. Nanti kalian yang bisa absen bilang ke saya, terus nanti saya sampaikan yang belum bisa oleh saya, nanti saya sampaikan ke dosen masing-masing ya, misalnya yang oleh Pak Hapsara, oleh Bu Yuni, kalian info ya ke teman-teman, ke para pembimbingnya masing-masing ya, untuk di approve absennya ya. Kalau praktikum kan dibagi-bagi gitu kan ya absennya ya. Ya. Iya, gitu, Bu. Oke gitu ya. Gitu kita mulai ya. Baik, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih para mahasiswa. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf lahir batin ya, masih di dalam suasana Lebaran. Mohon maaf lahir batin atas kalau ada selama ini saya selama mengajar banyak kelemahan, banyak kekurangan, mohon dimaafkan ya, mohon maaf. Nah, semoga kita bisa memulai awal semester ini, awal tengah semester ini dengan lebih baik lagi. Dan nanti minggu depan atau minggu depannya kita sudah siap untuk praktikum secara offline. Saya share ini ya, share materi yang ini ya. Nah, kemarin kira-kira udah sampai mana ya? Yang kalian sudah lakukan sampai bab 2 kan ya? Iya, Bu, 2 titik. 2 titik. Sampai titik 4 udah jaminan mutu udah bisa? Udah yang jaminan mutu udah bisa ya. Jadi di bagian 2.4 itu kalian mengisikan jadi diisikan bahwa jadi di ini saya kasih ini ya, kasih note di sini ya, yang bagian atau di sini nih ya, yang 2.4 itu diisi dengan perencanaan ya, perencanaan kaji ulang ya, kaji ulang. Nah, ini kaji ulangnya itu adalah kaji ulang terkait dengan kaji ulang terkait dengan program proteksi radiasi, atau gini, terkait kaji ulangnya saya singkat KU ya, pelaksanaan boleh apa intinya pelaksanaan atau diganti juga implementasi ya. Implementasi apa kira-kira ya? Kan ini udah sama kalian, implementasi apa? Ayo, bantu implementasi apa? Ini kita membuatnya apa sih? Program proteksi radiasi. Ya, jadi pelaksanaan atau implementasi program proteksi radiasi ya, gitu. Nah, jadi setiap tahunnya selalu di perusahaan ya, boleh di perusahaan, boleh di institusi, boleh di fasilitas, ada rencana kaji ulang pelaksanaan atau implementasi program proteksi radiasi. Nah, di sini disampaikan boleh disampaikan misalnya minimal 1 kali 1 tahun, 1 kali per tahun ya. Oke, jadi 1 kali dalam 1 tahun minimal. Boleh nggak melakukan 2 kali dalam setahun? Melakukan kaji ulang pelaksanaan atau implementasi program proteksi ini dilakukan 2 kali dalam setahun, bolehkah? Boleh, karena di sini ditulisnya minimal ya gitu. Jadi di bagian 24 itu kalian nanti menuliskan untuk perusahaan kalian itu perencanaan kaji ulang pelaksanaan dan implementasi program proteksi radiasi dilakukan 1 kali per tahun. Nah, kemudian juga sama ya, sama juga dengan audit ya, audit. Nah, audit pelaksanaan ya. Audit pelaksanaan apa ya ini?
Pelaksanaan apa ya? Ayo Proteksi coba. radiasi. Ya, pelaksanaan program ya. Program apa? Program proteksi ya, proteksi dan keselamatan radiasi lah. Ini jadi dilengkapi boleh ya. Proteksi dan keselamatan radiasi ya. Nah, ini dilakukan minimal juga berapa? Minimal 1 kali setahun. Ya. Jadi ini boleh dilakukan misalnya 1 kali dalam 6 bulan, boleh dilakukan 1 kali dalam per 4 bulan gitu ya, tapi minimal 1 kali setahun. Nah, kalau kira-kira menurut Anda audit ini boleh nggak bersamaan ya, atau kira-kira bisa nggak ya audit pelaksanaan ini dilakukan bersamaan dengan kaji ulang? Bisa tidak ya? Mungkin bisa, Bu. Mungkin bisa. Gini, sekarang misalnya kalian punya perusahaan, kalian melakukan audit dulu, audit keuangan. Yang apa? Nah, audit keuangan itu misalnya apakah bisa bersamaan dengan kaji ulang? Kaji ulang misalnya penggunaan anggaran gitu? Bisa. Bisa nggak? Lebih dulu mana sebaiknya? Audit Audit Ya, ya, Bu. auditnya dulu ya. Jadi kalian melakukan audit dulu ya. Audit dulu baru ada kaji ulang. Gitu ya logikanya ya. Silakan dicatat ya. Jangan khawatir kalau yang saya ceritakan ini nantinya pasti kepake sekali oleh kalian. Ya, jadi saya tuh kalau saya melakukan survei-survei di perusahaan-perusahaan gitu ya, yang membutuhkan PPR atau membutuhkan perizinan-perizinan, ini pasti banget dibutuhkan untuk bisa membuat program proteksi radiasi ini, gitu ya. Jadi logikanya melakukan audit dulu. Jadi kalau kalian punya perusahaan, diaudit dulu nih keuangannya tuh kemarin gimana, ya pengeluaran apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak, ya. Nah setelah audit hasilnya begini-begini nih, berarti langsung ada kaji ulang setelahnya. Sebaiknya seperti itu ya, gitu ya. Karena apa? Kaji ulang itu seperti tindak lanjut dari audit. Seperti itu ya. Tindak lanjut dari audit, gitu kan? Jadi misalnya, udah diperiksa, kita kaji nih hasil pemeriksaannya seperti ini. Gitu ya? Cukup jelas? Jelas. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan, bagus bertanya. Tadi kan ada menyinggung soal keuangan kan, Bu. Nah, dalam perusahaan itu kan misalnya nih kan kita nih sedang bahas sistem proteksi. Nah, maksudnya sistem keuangan ini keuangan keseluruhan atau hanya yang berputar kepada sistem proteksinya aja, Bu? Saya maksudnya menceritakan ngomong soal keuangan itu bukan terkait dengan cuma saya sebagai analog gitu loh, biar kalian nyambung gitu. Nyambung kalau kalian di perusahaan nih, kan suka ada audit keuangan. Nah, sama juga di perusahaan yang ada pemanfaatan radiasi dari zat radioaktif atau sumber radiasi pengion, kan ada pelaksanaan program proteksinya. Nah, pelaksanaannya itu diaudit. Jadi bukan maksudnya tuh pasti ini harus ada audit keuangannya. Bisa aja mungkin ada audit keuangan penggunaan untuk misalnya penggunaan uang untuk biaya keselamatan gitu-gitu juga bisa. Tapi ini bukan hanya melulu keuangan, tapi intinya adalah pelaksanaannya ini ya, pelaksanaan program proteksi radiasi. Tadi saya cerita dalam maksud keuangan itu biar kalian cepat nyambung bahwa kan suka ada audit tuh, sedangkan yang sering kita kenal adalah audit keuangan. Nah, biasanya melakukan audit dulu kan, baru setelah itu ada kaji ulang. Kaji ulang tuh biasanya tindak lanjut dari setelah audit. Nah, saya umpamakan, saya analogkan dengan hal-hal perusahaan yang terkait dengan keuangan. Demikian, seperti itu ya, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, walaupun udah pasti bisa juga nanti di perusahaan itu dalam pelaksanaan program proteksi radiasi ini pasti ada hal-hal terkait sarana, prasarana, terus itu menyangkut keuangannya, ya boleh, gitu ya. Gitu ya, seperti itu ya. Oke. Bisa mengerti nggak maksud saya? Bisa, Bu.
Oke ya, gitu ya. Jadi biasanya, nah ini sih nggak perlu di state di sini di apa di 24 ini bahwa audit duluan, tapi boleh juga di state bahwa melakukan audit pelaksanaan dulu lebih dahulu minimal 1 kali dalam setahun, baru setelahnya melakukan kaji ulang ya pelaksanaan dan implementasi program proteksi dan keselamatan radiasi minimal 1 tahun juga ya 1 kali setahun. Nah, biasanya nih kaji ulang ini ya biasanya ya dilakukan menjelang akhir-akhir tahun gitu ya, menjelang akhir akhir ya selesai pelaksanaan gitu ya, gitu itu ya. Nah, ini kaji ulang ini bisa dilakukan secara integrasi ya, terintegrasi dengan kaji ulang manajemennya. Jadi misalnya perusahaannya tuh nggak pengen ribet misalnya ada event kaji ulang berkali-kali, ya udah dilakukan terintegrasi dengan kaji ulang manajemen. Nah, boleh. Seperti itu bisa dimengerti? Ada yang ingin bertanya dengan yang saya jelaskan ini? Bu, izin masuk Bu. Ya, silakan. Boleh dijelasin tadi nggak Bu yang kaji ulang manajemen dan sebagainya tadi Bu? Nah, Agak jadi kecepatan Bu soalnya. Oke. Jadi ini tuh jadi kan kalau perusahaan gitu ya, perusahaan melakukan event tuh ada apa sih? Tahu kalian kan event tahu ya? Iya nggak? Tahu. Eventnya tuh event kaji ulang. Misalnya ingin menyederhanakan, karena ternyata kalau ada event kaji ulang tuh pembiayaannya cukup banyak atau butuh energi cukup banyak. Adalah langsung kaji ulangnya itu dilakukan terintegrasi. Terintegrasi itu artinya bersamaan. Bersamaan misalnya dengan kaji ulang manajemen. Jadi perusahaannya tuh kan punya sistem manajerial, manajemen. Jadi biasanya juga ada kaji ulang manajemen. Ya udah, kaji ulang pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi itu masuk sekalian di kaji ulang manajemen itu boleh. Ya gitu ya. Oke, gitu. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Ya, gitu ya. Kalian pokoknya intinya yang saya ceritakan ini kalian tulis sebisa mungkin ya, sebisa mungkin. Kalau kalian ada software boleh kalian rekam. Tapi nggak apa-apa juga kalau asal yang kalian tulis, nanti kalau nggak mengerti kalian boleh tanya kapan saja. Hari ini belum ngerti, besok lupa, kalian nanya lagi boleh. Ya gitu ya. Baik, Bu. Oke. Bentar. Itu ini ya. Kemudian jenis audit ini ya. Ini auditnya ini saya tuliskan gini ya. Audit ini saya tulis bisa audit internal ya, audit internal dan eksternal. Gitu ya. Seperti itu. Jadi jenis auditnya bisa internal dan eksternal. Jadi berarti ini auditnya kira-kira ada 2 macam nanti. Ya. Yang internal itu berarti perusahaannya sendiri melakukan audit. Nah, biasanya audit internal dilakukan sebelum audit eksternal. Jadi audit eksternal kalau terkait dengan program proteksi biasanya oleh siapa ya? Dilakukannya oleh siapa ya? Eksternal kan artinya pihak luar, ya nggak? Bapeten, Bu. Nah, sip, oleh Bapeten. Ya, gitu ya. Sip, kalian udah ngerti ya. Jadi ini nanti makin diperbaiki ya, makin di bagian 24 itu kalian boleh makin diimprove bagian sini ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke deskripsi ya. Deskripsi ini kalian kan udah saya kasih contoh-contoh juga. Nah, deskripsi fasilitas ini kalian boleh menggambarkan buat peta gitu ya, buat peta atau gunakan map dari Google Map boleh ya. Nah, ini mulai dari map seperti fasilitas tempatnya sesuai Google Map boleh. Terus diperbesar lagi, misalnya dibuat lebih besar lagi, misalnya bangunannya dibuat gitu ya, deskripsi bangunan-bangunannya, ruangan-ruangannya ditampilkan dalam dokumen ini ya, dokumen 31.
cukup jelas. Misalnya ini ada lab ini di sebelah mana gitu ya, di sebelah timur apa gitu ya, di ruangan mana. Nah, jadi di sini tuh biasanya Anda nanti boleh menggambarkan dalam bentuk denah ya, menggambarkan dalam bentuk denah, map ya, mengambil dari map, kemudian atau map dulu, terus denah, terus deskripsi bangunan-bangunannya ya. Terus kemudian kalau punya Bampit ya, Bampit tahu nggak? Bampit tahu nggak? Bampit tuh kayak apa ya? Tempat untuk menyimpan sumber radioaktif ya, tempat untuk menyimpan sumber radioaktif ya. Kalau X-ray nggak perlu pakai Bampit ya, misalnya untuk menyimpan yang termasuk sumber radioaktif itu apa ya? Misalnya ini kamera gamma ya, kamera gamma yang ada sumbernya. Nah, itu boleh disimpan di Bampit. Bampit itu kayak sumur bentuknya kotak, di ininya ada mulutnya gitu ya, di pinggirannya ada mulutnya ya. Bisa dimengerti? Ini saya coba gambarkan ya. Ini ditulis ya, di foto dulu, terus saya coba gambarkan biasanya bentuk Bampit itu seperti apa ya. Misalnya ini ada di ruangan ya, ada ruangan nih, ruangan seperti ini. Terus kemudian ada Bampitnya biasanya kotak ya, kotak nih. Nah, misalnya di ruangan mana? Nah ini Bampit tuh biasanya paling tidak kedalamannya ya, kalian boleh tulis ya, paling tidak kalau nggak salah kedalamannya tuh 1 meter ya, paling tidak 1 meter. Mengerti nggak maksud kedalaman? Ngerti, Bu. Ya, mengerti. Kemudian jadi ini 1 meter kedalamannya minimal ya, kedalamannya. Kemudian nanti di mulut-mulut Bampit ini ya, di mulut-mulutnya ini ya. Nah, ini tuh ada ininya, di atasnya tuh ada sorry. Pakai ini nih. Ini kok tebel ya. Nah, di sininya tuh ya, di sininya tuh ada apa? Ada ininya lah, ada mulutnya, namanya mulut Bampit. Jadi kalau banjir itu kalau misalnya ada air di sini banjir, airnya tuh nggak masuk langsung ke dalam sini. Jadi di sini ada dinding Bampitnya gitu. Nah, itu kira-kira 10 cm kalau nggak salah ininya. Ya. 10 cm ketinggiannya. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti ya. Nah, nanti kamera gamanya boleh berapa? Kamera gamanya boleh berapa sih? Boleh ini. Jadi ukurannya nanti disesuaikan dengan ada kamera gamma berapa. Kemudian nanti ketebalan shielding dindingnya ya, shielding dindingnya baik yang di atasnya kan nanti ditutup nih, ditutup pakai timbal gitu ya. Ditutup pakai timbal. Jadi timbalnya tuh bisa digeser-geser. Nah, pengukurannya terkait dengan nanti paparannya ya, paparan tempat penyimpanan ZRA. Nah, ini masing-masing ada di perkanya. Ya, misalnya kamera gamma. Di perka kamera gamma, perka nomor berapa ya? Kamera gamma kemarin terkait dengan kamera gamma, radiografi industri menggunakan kamera gamma di perka nomor berapa? Halo, yang tugasnya kamera gamma siapa ya? Halo? Waduh. Halo? 7 ya. 7 ya, perkan nomor 7 tahun 2009 ya. Seperti itu ya. Jadi di situ nanti ada keterangan, cari aja di search oleh kalian. Paparan tempat penyimpanan zat radioaktif. Kalau X-ray kira-kira perlu Bampit nggak? Ini sama juga X-ray untuk radiografi perka nomor 7, tapi ketika nyimpan X-ray ini perlu di dalam Bampit nggak? Tidak, Bu. Tidak perlu. Ya, gitu ya. Sip ya, gitu ya. Siap. Ibu, silahkan. Kan tadi kamera gamma kan, Bu. Kamera gamma itu kan sistemnya zat radioaktifnya dimasukkan ke dalam
tubuh. Nah, maksud Bampi di sini sebelum zat radioaktif itu dimasukkan ke dalam tubuh, zat radioaktif itu sebelum dimasukkan ke dalam tubuh atau pada saat dimasukkan ke dalam tubuh. Oke, saya ingatkan lagi ya, yang ini program proteksi radiasi. Dalam hal ini saya cenderung banyak mencontohkannya untuk industri, ya, untuk industri. Kamera gamma yang untuk misalnya untuk medis, dalam hal ini saya belum bahas ya, Walaupun nanti dalam proteksi radiasi ini saya juga bisa harus mengcover untuk apa sih? Untuk medis, tapi kebetulan kemarin untuk tugas-tugas yang saya berikan itu cenderung untuk industri. Makanya kan ada Perka nomor 7 tahun 2019, Perka Bapeten nomor 7 tahun 2019 9 itu adalah radiografi industri, bukan radiografi medis ya. Seperti itu ya. Jadi nggak ada kaitannya nanti kamera gamanya masuk dalam tubuh gitu ya. Seperti itu ya. Cukup jelas? Nggak apa-apa, bagus pertanyaannya biar kalian tidak crowded. Dan yang dimasukkan ke dalam tubuh itu biasanya bukan kamera gamanya, tapi zat radioaktifnya. Ya, zat radioaktifnya biasanya yang dimasukkan dalam tubuh itu adalah TC99M kalau pakai untuk medis. Tapi dalam hal ini saya belum menceritakan kasus untuk program proteksi untuk medis. Nanti yang untuk medis mungkin kalian atau kita akan bahas lebih dalam di pelatihannya ya, pelatihan proteksi radiasi untuk medis, gitu ya. Seperti Baik, itu Bu, ya. terima kasih. Oke, ya. Jadi memang ini saya kan kemarin membagi tugasnya, belum ada yang saya berikan untuk medis ya. Tapi kalian ada yang mau pilih medis? Kalau yang medis perkanya nanti harus berbeda lagi. Itu ya. Oke? Baik, Bu. Iya, Bu. Oke. Oke ya, jadi kalau yang disimpan ini kebetulan memang yang untuk industri. Nanti yang untuk medis juga sebetulnya ada tempat penyimpanannya. Tapi kebetulan saya belum membahas atau karena belum membahas saya belum pelajari ulang secara lebih detail ininya ke kalian, gitu ya. Tapi kalau nanti untuk diskusi-diskusi saat responsi atau misalnya setelah selesai praktikum, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol atau diskusi antara kalian dan saya gitu ya, maksudnya tuh secara apa sih, bolak-balik gitu ya, itu boleh nanti kita bahas. Sambil saya buka juga. Sambil nanti saya cari kalian untuk medis ya. Tapi dalam hal ini saya tugaskan ke kalian, belum ada yang untuk medis ya. Gitu ya. Tapi nanti kalian biasanya untuk industri bisa, pasti untuk medis biasanya bisa, nggak mudah gitu. Nggak susah gitu. Oke ya, udah ya. Yang ini saya clear dulu ya. Baik, Bu. Biar nggak aut-autan, oke. Itu deskripsi fasilitas, kemudian deskripsi pembagian daerah kerja. Nah, saya ingin tanya, yang dimaksud daerah kerja tuh kira-kira kalian bayangannya gimana ya? Kalau menurut saya daerah kerja tuh kayak ruang lingkup, Bu ya. Ruang lingkup, oke. Boleh tuh apa lagi? Daerah operasional, Bu. Iya, boleh. Jadi daerah operasional lebih tepat ya. Jadi gini, kalian kalau kalian belajar proteksi radiasi, pengajarnya kan Pak Toto ya? Iya, Kan? Bu. Oke. Kalian tahu ada daerah pengendalian. Daerah pengendalian. Nah, selain daerah pengendalian ada apa ya? Ada daerah apa? Kalian udah sempat dengar daerah pengendalian? Sudah, Bu. Di teori. Nah, apa sih daerah pengendalian itu? Lupa, Bu. Oke, nggak apa-apa lupa. Terus ada daerah, satu lagi ada daerah apa ya? Supervisi, Bu. Ya, betul. Ada daerah supervisi. Saya ingatkan, atau udah ada yang ingat, kalian boleh open book loh ya. Boleh lihat ini. Ini ada di sini juga sih. Ada di perka ini. Cuma kan ini yang saya buka, ini lampirannya. Coba cari yang di batang tubuhnya perka nomor 4 tahun 2013 juga. Saya beri waktu juga, nggak apa-apa, santai aja. Daerah pengendalian tuh apa sih? Coba.
Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Daerah pengendalian itu daerah kerja yang memerlukan tindakan proteksi dan ketentuan keselamatan khusus untuk mengendalikan paparan normal atau mencegah penyebaran kontaminasi selama kondisi kerja normal dan untuk mencegah atau membatasi tingkat paparan potensial. Oke, sip, bagus itu ininya. Sudah tepat terkait definisinya. Nah, lalu di Perka itu disederhanakan dengan batasannya, ya, batasan daerah pengendalian. Betul tadi ininya tepat sekali definisinya seperti yang tadi teman kalian sebutkan. Batasannya kira-kira bagaimana ya? Tulis satu gini ya. Batasannya gimana? Jadi ini kalau bahasa kerennya tuh nanti suka ada tulisan kalau di luar negeri itu authorize gitu, authorize area gitu. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke situ. Potensinya lebih dari 3/10 NBD ya, Bu. Oke, jadi potensi apa? Potensi, jadi ini terkait dengan potensinya kita ganti dengan paparan ya. Paparan ya, atau dosisnya ya, dosis radiasinya, dosis ya biasanya ini ya, jadi dosis radiasinya sama atau lebih ya dari berapa tadi? 3. Kalau 3/10 boleh saya sebut sepertiga nggak? Enggak. Masa? Sebenarnya bisa, Bu. Cuman memang nggak tepat ya, tapi bisa sebetulnya ya, nggak apa-apa. Ini NBD ya, NBD. Nah, gitu ya, batasannya gitu dulu. Terus nanti kita makin menentukan lagi. Terus kedua apa? Tadi ada di keyword yang disampaikan oleh temanmu terkait dengan definisi itu ada kata-kata lagi. Depannya gini nih, kira-kira apa nih? Lanjutkan. Kontaminasi. Ya, punya ya, ada potensi ya. Sorry. Ada potensi kontaminasi ya. Nah, nanti kalian di deskripsi fasilitas ini kalian bisa menggambarkannya seperti ini ya, menggambarkannya seperti ini. Jadi gambarannya kan deskripsi itu biasanya gambaran tuh. Ini misalnya ini sumber radiasi atau sumber radiasi pengion ya. Kalian buat gambaran dulu ya. Nah, kira-kira gini. Kemudian atau ini tuh merah lah ya. Sorry, saya buat merah aja dulu. Karena apa sih? Karena saya hapus ya. Ininya saya ini dulu ya. Berarti hilang dulu ya. Misalnya ini sumber radioaktif. Ini batasan apa? Daerah supervisi. Kemudian ini ada batasan ini ada batasan daerah pengendalian, kemudian ada batasan daerah supervisi. Ini saya buat pura-pura simetris ya, gitu ya, gambarannya seperti ini. Nah, tadi temanmu menyampaikan bahwa di sini ya, ini tuh, nah yang di sini nih ya, ini yang merah ini di tengah-tengahnya itu apa tadi? Radiasi zat radioaktif. Ya, radiasinya ya, sumber radiasinya. Oh, sorry. Biar deh, bentar. Ini sumber radiasinya. Saya buat agak gede. Terus kemudian kuning. Nah, kalian harus bisa menyebutkan ininya, batasannya, misalnya dari sini ke sini ya. Nah, dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Nah, di sini yang merah ini ada batasannya, nilainya. Tadi berapa nilainya?
3/10 dari NBD. Oke, 3/10 dari NBD. NBD-nya berapa? NBD 20. Nah, tapi ya di daerah sini tuh kan nanti diberi tanda-tanda, ya tanda-tanda bahwa itu daerah pengendalian. Nah, nanti tuh misalnya kalian membuat tanda-tandanya kira-kira seperti gini nih, ya kotak gini, kemudian daerah authorized area. Nah, di sini ditulis nih paparannya, maksimal berapa paparannya? Bukan maksimal, minimal ya, karena lebih kecil ya sama dengan atau lebih besar dari berapa? Batasannya berapa jadinya? Kalau 3/10 NBD itu 6 milisievert. berapa? 6. Oke, 6 milisievert dari mana ya? 3/10 dikali 20. Oke, 3/10 kali 20. 6 ya, kita lihat di sini dulu ya. Kita uji di sini dulu ya. 6 milisievert. Nah, ini per berapa nih? Milisievertnya waktunya apa nih? Per tahun ya, Bu? Tahun. Kira-kira kalau kita ngukur berarti ngukur kayak gini harus nunggu setahun dulu ya survei meternya? Ya enggak? Coba ini dirubah menjadi jam. Kan kalau survei meter diukur per jam gitu, karena kan survei meternya biasanya bisa menunjukkan lajunya kan? Titik-titik per jam ya. Jadi satuan survei meter itu biasanya sievert per jam, Ronsen per jam, Gray per jam. Nah, ini dirubah jadi per jam. Yang tadi itu 3/10 NBD itu. Coba dirubah. Jadi titik-titik per jam, tapi disesuaikan dengan beban kerja. Coba. Kalian setahun, kira-kira kalau setahun kalian akan bekerja berapa jam sih? Kalian setahun kalau nanti bekerja jadi pekerja, akan bekerjanya berapa jam ya setahun itu? 240, Bu. 240 apa? 240 hari. Jam, dalam jam. Oh, dalam jam berarti Satu harinya dihitung berapa jam ya, Bu? Tetap Ya, makanya 24 kira-kira jam satu atau hari. 8 jam? Satu harinya berapa jam? Biasanya umumnya? 8 ya, Bu? Oke, 8 jam. Berarti setahun berapa? 2.912, Bu. Oke, belum, masih salah juga. Emang satu minggu penuh? 7 hari? 1920, Bu. Berapa? 1920. Itu 5 hari kerja. Betul, 1980. Tapi kira-kira gini ya, 8 jam. Kalian seminggunya paling kerjanya 5 hari kan? Iya, Bu. Ya enggak, nih seminggu. Seminggunya tuh dalam setahun tuh kira-kira nggak sampai, ya pokoknya kira-kira dibuat 20. Ini kira-kira berapa jadinya? 1900. Ini bulat nih hasilnya. Kita buat 800. 8 kali 5 kali 8 kali 5 800, Bu. 800 kali 2. Oh, sorry, bukan 20. Setahun tuh bukan 20 kan, 50 kan, 50 minggu kan? Ya enggak? Iya, Jadi Bu. Kira-kira walaupun 5 setahun minggu. tuh 50 berapa 2 minggu, tapi suka ada libur, suka apa, jadi dibulatkan jadi 50 lah kira-kira. Ini berapa jadinya? 2000. Nah, biasanya kira-kira 2000 jam. Ya. Jadi nanti yang 6 tahun ini, yang 6 sievert ini, ya 6 milisievert ini dibagi berapa? Dibagi menjadi 2000. Coba berapa? 0,003 milisievert. Oke, saya nggak mau 0,00, jadi satuannya dalam sievert yang bulat-bulat, boleh nanti dalam bentuk bentuk mikrosievert. Nah, kalau habis dari mili kan mikro, ya nggak? Mikro ini saya nggak bisa nulis mikro, saya tuliskan lambangnya U aja ya di sini. Nah, mikrosievert per apa nih? Karena udah bagi 2000 bagi
jam. jam. Per jam. Mikrosievert per jam. Isinya berapa nih jadinya? 3, 3 Bu. mikrosievert. Iya, 3 mikrosievert per jam. Gitu ya? Baik, Bu. Cukup jelas? Nah, hal-hal gini tuh sepele nih, tapi kalian ingat-ingat. Jadi kalau kalian hari ini nggak nyatet-nyatet, nggak apa, nanti bisa nggak tahu. Padahal ini penting sekali. Nanti pada saat ujian, pada saat ujian Bapeten, ini pasti ditanyanya. Gitu ya? Seperti itu, oke? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Belum ada, Bu. Jadi daerah pengendalian itu biasanya batasannya 3 mikrosievert per jam. Boleh nggak lebih kecil dari ini? Boleh. 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 Kenapa boleh? Karena Kenapa kan boleh? Karena kan itu NBD. Hah? Kenapa boleh? Ya, bagus lah pokoknya kalian tahu boleh ya. Tapi kira-kira gini, kalau kalian nanti menerapkan, jadi selain ada NBD itu nanti ada ya, selain ada NBD itu nanti ada istilah pembatas dosis. Nanti saya ceritakan ya. Ada yang disebut dengan pembatas dosis. Jadi kalau nanti menerapkan pembatas dosis, ini bisa lebih kecil. Kedua, daerah pengendalian itu tadi dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh apa? Kontaminasi, Bu. Kontaminasi. Nah, kontaminasi ya. Jadi dibatasi oleh kontaminasi. Jadi kalau misalnya paparannya lebih kecil tapi ada potensi kontaminasi gitu ya. Nah, berarti ya udah batasannya itu ya. Nah, yang batasan daerah pengendalian ini ya, yang daerah pengendalian ini yang menentukan adalah PI. Jadi PI itu berarti ya perusahaannya ya, perusahaannya yang menentukan, perusahaan atau institusi ya. Institusi. Jadi nanti itu misalnya di STTN atau di Poltek Nuklir bisa berbeda dengan dari PTRR yang ada misalnya di Serpong atau dari reaktor yang di Serpong. Gitu-gitu ya. Baik, Bu. Ya. Nah, tapi NBD karena yang menentukan itu Badan Regulasi atau Bapeten, nggak boleh berbeda untuk pekerja radiasi atau untuk masyarakat atau untuk jadi pekerja radiasi atau masyarakat ya, pekerja radiasi dan masyarakat lah ya kalau di itu. Tapi kalau daerah pengendalian itu boleh oleh PI-nya ya, asal tadi batasannya 3/10 NBD gitu ya, tidak lebih ya jadi batasannya itu sama atau lebih dari 3/10 NBD gitu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Gitu. Ada yang ingin bertanya sampai sini? Jadi nanti kalian menggambarkan ini kemudian menjelaskannya dari nilai-nilai ini kalian jelaskan. Nah, itu adalah deskripsi daerah kerja. Kelihatan gampang tapi penjelasannya lebih ini. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Sekarang 3 deskripsi perlengkapan proteksi radiasi. Kalau perlengkapan proteksi radiasi itu apa saja? Coba sebutkan. TLD yang kayak gitu-gitu ya, Bu? Sebentar. Daerah pengendalian tuh selain tadi ya, selain pembagian daerah kerja, ada daerah pengendalian, kemudian ada daerah supervisi, ngikutin perkanya ya. Daerah supervisi batasannya berapa tadi? Coba dilihat ya, nanti daerah supervisi batasannya berapa, kemudian untuk masyarakat batasannya berapa. Nah, itu dimasukkan semua di 3/2, gitu ya. Jadi di sini ada daerah pengendalian, daerah supervisi, dan daerah untuk masyarakat. Gitu ya. Oke, jelas? Ya, sekarang deskripsi perlengkapan proteksi radiasi. Perlengkapan proteksi radiasi apa saja ya? APD ya, Bu? Ya, APD apa saja? Coba sebutkan apa saja. TLD, Bu. Dosimetri. Jas pelindung, Bu. Vendos. Oke, pendos. Yang pelindungnya apa saja misalnya? Biasanya tergantung, Bu. Kalau zat radioaktifnya cair itu
menggunakan sarung tangan. Yang kayak gitu-gitu ya, Bu? Iya, jadi kalian itu digambarkan ya di situ ya. Makanya saya nanya apa saja gitu. Jadi misalnya sarung tangan, jas lab, apron, terus apa lagi? Apa lagi? Kacamata apa? Kacamata timbal ya. Terus apa lagi? Masker. Monitor apa? Ya, masker, personal monitor, segala macam. Nah, itu yang benar-benar digunakan di perusahaan kalian, yang kalian tugasi itu. Nah, kalian gambarkan di sini. Boleh difotokan dan ada pengantar kalimatnya. Seperti itu ya. Iya, baik, Bu. Baik. Ya, Bu. Boleh Kita pakai gambar gitu berarti, Bu. ya memang kayaknya sebaiknya, bukan kayaknya, memang sebaiknya ada gambar-gambarnya, ada foto-fotonya. Gitu ya. Baik, Bu. Oke, jadi gambarnya nggak harus gambar sendiri, kalian foto yang aslinya kalian punya apa, difoto ya. Jadi artinya tuh nanti kalau ini pura-puranya kalian jadi punya perusahaan sendiri ya. Jadi perusahaan kalian punya apa, difoto. Tapi dalam hal latihan membuat program proteksi radiasi ini kalian pura-pura bahwa perusahaannya kalian punya alat apa saja. Disesuaikan kira-kira dengan misalnya kalau perusahaan kalian punya kamera gamma atau perusahaan kalian punya iradiator, kira-kira peralatan proteksi radiasinya apa saja, itu disesuaikan. Ya, gitu ya. Oke. Oke, sampai sini cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, nah saya akan menyebutkan dua ini, nanti yang bagian 4 dan 3 dan rekaman laporan itu nanti aja minggu depan ya, kalau ada waktu. Nah, ini pembatas dosis. Jadi ya, pembatas dosis. Kalian ingat nggak dasar-dasar yang namanya dasar proteksi radiasi atau filosofi proteksi radiasi itu apa saja? Boleh dasar ya, dasar proteksi radiasi. Boleh prinsip ya. Dasar, boleh prinsip. Boleh tadi boleh apa sih? Ya dasar atau prinsip lah ya, proteksi radiasi. Ini ada 3 apa saja coba? Jarak, waktu. Yang itu ya, Bu? Belum tepat. Coba yang apa? Justifikasi, oke. Oke, apa? Satu apa? Justifikasi, optimasi. Justifikasi. 2? Limitasi. Optimisasi. Limitasi. Ketiga? Optimisasi. Sasi. Jadi jangan optimasi ya, optimisasi. Nah, justifikasi itu apa? Jadi ini tuh dasar dan prinsip proteksi radiasi ini untuk eksterna dan interna. Ada 3 ini. Kalau kalian tadi menyebutkan jarak, waktu, dan shielding itu hanya untuk eksterna, gitu ya. Kalau nanti untuk menghindari kontaminasi, melakukan dekontaminasi itu terkait dengan interna. Terus misalnya yang interna ada lagi yang kemarin sering pernah dijelaskan oleh Bu Yuni atau nanti praktikumnya oleh Bu Yuni. Seperti itu ya. Cukup jelas? Cukup jelas atau ada yang ingin tanya? Jelas. Oke. Justifikasi itu apa sih? Justifikasi itu apa? Prinsip ya, prinsip pemanfaatan sumber radioaktif atau sumber radiasi pengion yang didasarkan atas manfaat gimana? Lebih besar dari resikonya. Oke, manfaatnya lebih besar ya, lebih besar dari apa? Risiko ya. Risiko menggunakan sumber radioaktif ya. Nah, ini justifikasinya ini ya. Apa implementasinya tuh ini. Implementasinya tuh kalau saya pakai zat radioaktif kemudian manfaatnya lebih banyak daripada risikonya, enggak. Nah, kalau limitasi implementasinya apa ya?
untuk mengimplementasikan prinsip proteksi radiasi. Nah, dalam hal limitasi. Nah, kita menggunakan apa ya? Dosis, Bu. Ya, dosis. Jadi terkait dengan ini NBD ya. Ini NBD. Jadi limitasi itu adalah NBD, ini ditetapkan oleh Bapeten. Nah, sekarang kalau optimisasi ya, optimisasi implementasinya menggunakan apa? Batas dosis ya, Bu, dan tingkat Ya, panduan untuk betul. paparan medis. Jadi optimisasi itu implementasinya menggunakan pembatas dosis. Pembatas dosis dan prinsip apa? ALARA ya, dan prinsip ALARA itu. Jadi pembatas dosis itu implementasi dari ALARA. Kalian kalau ingin tahu apa itu ALARA, dicari ya, ALARA itu singkatannya apa. Nah, jadi kita implementasinya pakai pembatas dosis. Pembatas dosis itu apa ya? Definisi pembatas dosis apa? Definisi pembatas dosis apa? Dibuka aja bagi batas atas dosis pekerja radiasi dan anggota masyarakat yang tidak boleh melampaui NBD yang digunakan pada optimisasi proteksi keselamatan radiasi, Bu. Oke, sip. Ya, itu definisinya. Bagus. Nah, tapi maksud bagaimana kira-kira menentukan pembatas dosis? Kalau tadi kan NBD ini udah kita given aja untuk pekerja radiasi 20 milisievert per tahun. Rata-rata dalam 5 tahun nggak boleh lebih dari berapa? Yang NBD itu 100 milisievert. Jadi kita nih yang bagian sini tuh given aja dari apa? Badan regulasi. Optimisasi bisa berbeda-beda di setiap perusahaan ya, ditentukan oleh PI-nya ya. Jadi ditetapkan oleh PI ya, ditetapkan oleh PI. Biasanya untuk menentukannya dibantu oleh PPR ya, tapi ditetapkannya nanti oleh PI. Kira-kira menentukannya gimana ya caranya? Kalian sudah dapat info dari Pak Toto untuk optimisasi ini, pembatas dosis ini sudah dapatkah? Kalau belum juga nggak apa-apa. Belum, Bu. Belum, oke. Jadi nanti gini. Ini misalnya ada perusahaan, misalnya namanya perusahaan AH gitu ya. Perusahaan AH. Nah, itu misalnya punya pekerja radiasinya nggak banyak-banyak lah, 4 pekerja radiasi ya. 4 orang bekerja radiasi. Ini perusahaan AH tuh misalnya baru ya, relatif baru. Nah, baru ada misalnya kira-kira belum setahun ya, belum setahun. Nah, 4 orang pekerja radiasi itu biasanya punya apa? Punya monitor, personal monitornya misalnya punya apa? Personal monitornya apa? Pendos, awalnya TLD dan Pendos ya. TLD biasanya dan Pendos biasanya. Ya ada 2 ya, dan Pendos. Lalu misalnya ini kalau TLD itu biasanya diceknya setiap berapa bulan ya? 3 bulan, Bu. Setiap 3 bulan. Ya, misalnya 3 bulan pertama ya, 3 bulan pertama ya, yang 4 orang itu ada dosis dapat dosis kena dosis radiasinya misalnya bentar 20 kalau 20 bagi 4 itu kira-kira 5 ya. 20 itu bagi 4 kira-kira 5 ya. Iya, Bu. Misalnya 3 bulan pertama itu yang 1 orang tuh dapat dosis 4 milisievert 4 milisievert dalam berapa? 3 bulan ya. Dalam 3 bulan, per 3 bulan. Kemudian yang keduanya 3,5 ya, saya nggak tulis milisievert selanjutnya ya. Kemudian yang ketiga misalnya 3,8 ya, 1, 2,
Kemudian yang keempat misalnya 3,75. Nah, ini misalnya baru punya data ini gitu ya, data yang sudah keluar sertifikat dan lain-lain. Nah, ini kira-kira misalnya bulan kedua kira-kira nggak jauh beda sama gini juga. Ya. Bulan ketiga ternyata juga sama gini juga. Bulan keempat belum keluar. Nah, terus diminta oleh Bapeten untuk tahun depannya harus sudah bikin program proteksi radiasi. Nah, kira-kira pembatas dosisnya berapa ya? 5, Bu. 5? 5 apa? Milisievert per 3 bulan ya? Kalau pembatas dosis itu per tahun juga. Kira-kira berapa? Ini ada nggak nih 5 bulan yang nilainya 5? Di sini ada nggak yang pekerja radiasinya dapat 5 milisievert per 3 bulan? Enggak Nggak ada, Bu. Nggak ada. Tadi kan saya bilang setiap ini ternyata 3 kali kan, dalam setahun tuh ada 4 kali 3 bulan kan ya? Ya enggak? Terus misalnya ini 3 kalinya tuh 3 kali pengukuran setiap 3 bulan itu seperti ini semuanya ya, seperti ini sama persis gitu. Nah, berarti pembatas dosisnya berapa ya? Menentukan pembatas dosisnya. Karena batas atas ya, tadi keywordnya batas atas, berarti dari nilai ini yang tertinggi berapa? 3,8, Bu. 3,8, Bu. 3,8 bukannya 4. 4 ya? Oh iya. 4. Oke, 4 kali 4 berapa? 16. 16. Jadi pembatas dosisnya itu adalah 4 milisievert per tahun. Oh, sorry. Per tahun. Gitu ya? Mengerti nggak maksud saya kira-kira? Jadi nanti perusahaan ini boleh menetapkan pembatas dosisnya 16 milisievert per tahun. Karena setelah diamati 3 kali berturut-turut, mungkin misalnya nanti triwulan keempatnya juga sama persis gini, nah makin udah pakai yang 16 milisievert per tahun. Kira-kira gitu kenapa? Jadi ini adalah pembatas dosisnya. Tadi syaratnya harus di bawah berapa? Bawah NBD. Dan ini udah di bawah nggak? Udah, Bu. Udah. Sudah, Bu. Ya, batas atas ini udah batas atas belum? Sudah, Bu. Sudah, ya. Jadi intinya gini. Kan ada prinsip ALARA. ALARA itu apa sih? Coba bacain apa singkatannya, cari di ini. Singkatannya apa? Singkatan dan maksudnya ALARA itu apa? Singkatan dari as low as reasonable achievability, Bu. Ya, oke. Singkatannya as long as reasonable achievably gitu ya. Iya nggak? Iya, Iya, Bu. Jadi maksudnya kita menggunakan radiasi itu benar-benar sekecil mungkin ya, dengan hasil atau manfaat dari pekerjaan yang dicapai itu se-reasonable mungkin ya. Jadi kalau ternyata Anda bekerja pakai zat radioaktif dari bulan ke bulan, dari triwulan ke triwulan, ternyata dosis yang terekam ya, dosis yang disimpan, dosis kenyataannya tuh paling tinggi 16 milisievert per tahun, ya udah ini saja ditetapkan. Jadi nggak perlu menetapkan yang 20 milisievert per tahun. Jadi ini yang menetapkan nanti PI dan disetujui oleh Bapeten biasanya. Gitu ya. Karena apa? Tadi ya itu prinsip optimisasi itu, wah kalau kita bisa pakai radioaktif dengan paparan yang diterima atau dosis yang diterima sekecil mungkin, ya udah tetapkan aja itu. Jadi jangan pakai yang 20 milisievert per tahun. Kalau kita tetap ternyata datanya sekian, tapi kita tetap pakai 20 milisievert per tahun, istilahnya kayak, wah targetnya itu 20 milisievert per tahun gitu. Jadi NBD itu bukan target, tapi batas batas yang ditetapkan oleh Bapeten. Nah, ketika kita sehari-harinya atau sewaktu-waktunya selalu lebih kecil, ya udah, yang lebih kecil itu saja yang digunakan. Cukup jelas maksud saya? Bisa dimengerti?
Bisa, Bu. Ya, gitu. Jadi nanti di bagian penetapan pembatas dosis ini kalian buat ya berhayal perusahaan AHA atau perusahaan kalian yang kalian tulis itu punya pekerja radiasi berapa, misalnya 3 orang, 5 orang, setiap triwulannya mendapat dosis sekian. Boleh juga perusahaannya udah bukan perusahaan baru ya, perusahaan lama, setiap tahunnya pekerja radiasinya mendapat misalnya 18 yang paling tinggi gitu ya, hanya 18 milisievert per tahun. Ya udah 18 milisievert per tahun yang digunakan. Gitu ya. Baik, Bu. Ya, dah. Ini sampai sini aja dulu ya, sampai sini dulu minggu depan ini. Karena apa? Kalian setelah saya jelaskan ini kalian buat apanya? Program proteksi sampai tahap penetapan dosis. Nah, buatnya dalam bentuk apa? Laporan apa? Sementara. Laporan sementara. Kirimkan ke saya. Nanti saya nilai praktikum kalian. Ya, gitu ya? Bu, Ya, izin Bu. gimana? Berarti yang kemarin itu dilanjutkan ya, Bu? Iya, dilanjutkan. Nanti kan sampai full final di bawah ini. Nah, nanti ketika final itu ujian prakteknya adalah yaitu ujian prakteknya tuh bagian program proteksi adalah yaitu nilai kalian dalam bentuk semuanya ini. Ya, gitu salah satunya. Gitu ya. Baik, Bu. Deadline-nya kapan ya, Bu? Pokoknya laporan. Oh, kalau laporan sementara ya kira-kira minggu inilah kalian yang masukkan ya laporan sementara soalnya. Minggu ini akhir pekan boleh. Gitu ya. Minggu berarti ya, Bu? Ya, boleh. Tapi kalau nanti laporan yang sampai itu nanti sebelum UAS boleh. Yang semuanya itu ya. Semua program. Oke ya. Oke, saya tunggu sampai hari Minggu ya. Minggu malam jam misalnya 24 itu boleh. Ya, gitu ya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Itu sampai ketemu lagi ya. Mohon maaf sebelumnya. Gimana? Untuk absensi kelas Ibu bagaimana ya, Bu? Ya, nanti saya absenkan ya. Saya absenkan. Terima kasih, Bu. Ya, nanti saya absenkan semuanya. Jadi saya lihat berapa dulu. Ini orangnya ada 26. Kira-kira semua udah masuk ya. Gitu ya. Baik, Bu. Oke. Sampai ketemu lagi minggu depan dan saya tunggu kabar apa? Tentang apa? Praktikum offline, Bu. Nah, kesanggupan praktikum offline ya. Paling tidak besok ya. Baik, Bu. Ibu. Ya, makasih. Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Izin konfirmasi. Untuk pekan depan itu kita offline-nya membahas ini ya, Bu, atau ada praktikum lain? Lah, praktikum lain. Praktikumnya makanya ada yang interna itu nanti oleh Bu. Jadi nanti dibagi-bagi. Ada yang oleh Bu Yuni ya. Jadi nanti saya lihat dulu keadaannya. Jadi mungkin minggu depan tuh baru 2 praktikum dulu. Misalnya dengan Bu Yuni dan Pak Hapsara gitu. Ya gitu ya. Atau nanti saya setting 3 mata praktikum gitu ya. Tapi dibagi gitu. Kan kalian ada kelompok-kelompok kan ya. Nah, misalnya kelompok 1 2 3 dengan Bu Yuni misalnya, atau kelompok 1 2 dengan Bu Yuni, 3 4 dengan Pak Hapsara. Misalnya 5 6 nanti dengan misalnya siapa gitu, Mbak Dian, atau dengan siapa, Pak Tasih. Ya, gitu ya. Terus nanti minggu depannya berputar. Gitu ya. Baik, Bu. Jelas ya. Tapi yang program proteksi radiasi ini enggak secara offline. Ini hanya online aja. Karena ini membuat dokumen. Yang offline itu adalah misalnya pengukuran kebocoran pesawat Sinar X oleh Pak Tasih. Kemudian nanti terkait dengan potensi bahaya radiasi interna oleh Bu Yuni. Nanti saya tetap ngebantuin, ngeliatin gitu ya. Ada dekontaminasi dan ada pengukuran tingkat kontaminasi dan dekon. Terus misalnya yang eksternal, kemarin eksternal oleh Pak Hapsara atau oleh Mbak Dian ya? Bu Dian kayaknya. Oleh Bu Dian. Terus nanti ada misalnya sumber lepas tuh nanti minggu keberapanya, gitu ya. Makanya saya butuh info dari kalian, sudah siap kah semuanya gitu ya. Jadi artinya sudah siap tuh gini, kalian sudah di Jogja semua. Terus kalau masih tanggal 16 yang baru datang, saya agak lebih baik diundur minggu depannya, biar misalnya kalau ada yang belum vaksin atau bisa menyiapkan diri untuk
isoman, untuk termasuk untuk apa sih, tes-tes antigen, ya, seperti itu ya. Oke ya, bisa Baik, Bu. dimengerti? Oke, karena kita masih ada waktu sebenarnya dari sekarang itu ada waktu 7 kali pertemuan. Kalau saya ambil 2 kali pertemuan untuk online dan penjelasan, berarti kita punya waktu praktikum offline-nya 5 pertemuan. Ya, 5 pertemuan nanti tempatnya beda-beda lab-nya. Jadi nggak berkumpul semuanya. Ada yang di ruangan mana, jadi berjauh-jauhan. Ya, gitu ya, setiap kelompok ya, gitu ya, dibagi. Baik, Bu. Ya, gitu. Nanti tolong share kembali oleh Dominik kelompok-kelompoknya ya. Apa sih? Kelompoknya kan kemarin dibagi atas absen ya, atas nomor absen ya. Maaf, Iya, Bu, Bu. izin Pak. Ya, Ya, Bu. kelompoknya dibagi atas nomor absen. Ya, gitu ya. Gitu ya. Iya, Bu. Oke, gitu. Gitu dulu, sementara gitu dulu. Nanti kalau ada apa-apa, misalnya ada yang sakit gitu ya. Ada yang sakit, nah itu segera lapor. Jadi nanti boleh ikut yang di mananya gitu. Biar jangan sampai ketinggalan. Jadi jangan sampai ada yang tidak ikut praktikum, gitu ya. Ya, oke, gitu ya. Baik, Bu. Oke. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih ya. Selamat sore ya. Sampai jumpa lagi. Selamat sore dan semuanya salam sejahtera dan salam sehat buat kalian semua. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Makasih ya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.